untuk mengaktifkan dan menghidupkan speed 1, nah speed 1 ini, maka kita lihat di sini logikanya. Nah, COM plus X4 plus X3 ya, karena di sini X3-nya itu ada angka 0 ya. Jadi 0 itu dihubungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel UJM Teknik. Pada video kali ini saya akan membahas tentang multi-speed inverter XSY AT1 dan XSY AT4 ya, atau multi kecepatan ya. Jadi multi speed atau multi kecepatan. Nah, ini untuk ukuran 0,75 kW sampai dengan 2,2 kW ya. Nah, karena untuk yang 3,7 kW atau 4 kW itu berbeda ya cara settingnya, seperti itu ya untuk multi speed. Nah, pengertiannya adalah yang dimaksud multi speed atau multi kecepatan ini adalah merubah kecepatan ya, secara otomatis, tanpa menggunakan potensio atau keyboard inverter ya, tetapi menggunakan terminal eksternal port yang ada di inverter sesuai dengan perintah dan pengaturan yang sudah tersedia ya. Jadi nanti mengatur kecepatan tanpa menggunakan keyboard dan potensio ya. Jadi nanti akan menggunakan eksternal port ya, yang secara otomatis sudah ada settingannya di inverter ini. Nah, sekilas untuk instalasinya ya, instalasi ke arus PLN-nya ya, atau sumber arusnya. Ini berdasarkan dari manual book yang ada di inverter ini ya. Nah, ini untuk G ini adalah grounding ya, dan LN ini adalah posisi untuk ke arus sumber PLN 220 volt ya, single pass. Dan untuk WPU ini adalah yang ke dinamo. Ini boleh terbalik juga bebas ya. Yang penting posisi 3 wiring ini masuk ke dinamo dengan settingan delta ya. Kalau untuk XSY AT1 yang 220 volt to 220 volt 3 pas ya. Untuk mengatur multi-speed inverter XSY AT1 dan XSY AT4 ya, maka diusahakan kita riset terlebih dahulu ya, dengan masuk ke parameter P77 ya. Jadi jika sudah ada inverternya, baik baru maupun bekas ya, nah, khawatirnya itu sudah disetting sebelumnya oleh pemilik sebelumnya atau oleh toko yang jual ya. Biasanya sudah ada yang sudah disetting ya, sebagian seperti itu ya. Jadi diusahakan di reset terlebih dahulu, yaitu dengan cara tekan proc ya. Di sini tekan proc, lalu tekan tombol up. Nah, pilih sampai ke P77 ya. Setelah itu tekan function atau data. Nah, masukkan angka 54321 ya. Nah, setelah dimasukkan angka 54321, tekan function data lagi ya. Ini ada di P77 ya. Nah, di P77 untuk parameter resetnya. Nah, jika riset berhasil ya, jika risetnya berhasil, angka akan berjalan dari angka 1 sampai 127 ya, seperti menghitung tanpa muncul kode error ya, Nah, kalau muncul kode error biasanya ada trouble ya di inverternya ya, gitu ya. Jadi dari saat menghitung itu tidak ada error ya, sampai semua parameternya ke reset seperti itu ya. Nah, untuk mengatur multi speed ini ya, kita perlu pindahkan pengaturan start stop menggunakan external port ya, yaitu dengan cara masuk ke P11 ya. Ini P11. Nah, P11 untuk start stopnya ya. Nah, untuk start stopnya kita harus pindahkan terlebih dahulu ya. Nah,
P11 ini secara default sudah disetting di angka 0, yaitu pengoperasian menggunakan panel keyboard ya. Jadi bawaan pabriknya itu biasanya sudah disetting di angka 0 nih ya, seperti ini. Di manual booknya juga seperti itu ya. Ini sudah disetting angka 0 ya. Kalau settingan defaultnya atau bawaan pabriknya. Nah, maka untuk merubah angka 0 ini ya, yang tadinya panel keyboard ke external port, nah yaitu dengan cara tekan probe. Nah, setelah itu tekan tombol panah ke atas ya, lalu pilih P11. Nah, pilih sampai ke P11 muncul. Setelah itu tekan function data. Nah, setelah muncul pilih angka 2 ya, kan settingannya biasanya tulisannya kan 0 ya bawaannya ya. Nah, setelah dipilih angka 2 lalu tekan function atau data lagi. Nah, ini sudah diubah ke angka 2, maka itu sudah dipilih external port ya, sudah pindah. Nah, jika berhasil tadi memindahkan ke external port, nah coba tekan tombol run ya, pada keyboard panel. Maka inverter tidak akan bisa start karena pengaturan sudah pindah ke external port ya. Jadi kalau pengaturannya sudah pindah ke angka 2 atau ke external port, coba ditekan tombol run-nya ya, yang ada di keyboard. Apabila nggak berfungsi, berarti inverter ini sudah pindah settingan ke external port ya. Nah, ini adalah yang dimaksud panel keyboard itu ini ya. Nah, display ini adalah panel keyboard ya. Ini adalah panel keyboard. Nah, sedangkan untuk external portnya, nah ini adalah external port nih yang dimaksud nih, dari ada angka 12 volt, X6, X5, X4, X3, X2, X1, COM ya. Nah, VI1 5 volt, SP1 dan COM. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan external port ya. Nah, di external port sendiri ini terdapat settingan atau apa namanya terminal description-nya ya, atau keterangan dari masing-masing fungsi dari X6, X5, X4, X3, X2, X1 ya. Ini sudah ada di manual booknya ya. Nah, kalau di situ tertulis 12 volt, maka ini adalah 12 volt ya, harus 12 volt DC ya. Nah, jika di sini X6-nya itu kita dari atas silahkan lihat. Nah, X6 ini adalah input port. Nah, untuk reversing switch ya. Nah, sedangkan X5 itu untuk reverse ya. Dan X4 itu untuk forward, X3 untuk input port 3 ya, section speed 3. Nah, untuk X2 itu input port 2 yaitu section speed 2 ya. Dan X1 itu adalah input port 1 section speed 1 ya. Nah, untuk artinya ya, nah ini salah satunya ya. Untuk X5 reverse sama dengan sambungkan COM plus X5 ya. Jadi sambungkan COM plus X5 sesuai dengan instruksi yang ada di sini ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan reverse ini dengan cara menyambungkan COM plus X5 ya. Nah, sedangkan untuk mengaktifkan forward ya, itu tinggal menyambungkan COM plus X4 ya. Jadi disambungkan COM plus X4 ya. Nah, untuk multi speed sendiri yaitu di sini speed 3 yaitu sambungkan COM plus X3. Setelah itu speed 2 yaitu sambungkan COM plus X2. Dan untuk speed 1 sambungkan COM plus X1. Nah, namun ini masih belum berfungsi ya untuk multi speednya. Jadi ada tambahan lagi nanti. Ini hanya perintah untuk mengaktifkannya saja ya. Jadi belum untuk menjalankannya. Jadi untuk menjalankannya nanti ada skemanya tersendiri ya. Nah, dari mana
guidance-nya bahwa perintah ini adalah untuk misalkan X5 itu untuk reverse dan X4 untuk forward, ini ada di skema ya. Nah, ini sudah jelas. Jadi COM ketika disambungkan dengan X4 itu forward ya. Di sini X4. Nah, X4 ini kan forward nih. Nah, maka ini kan kondisinya saklar terbuka ya, atau normally open ya. Jadi ketika ingin mengaktifkan atau menghidupkan X4 maka disambungkan COM ya. Ini COM ini common-nya ya. Jadi common-nya ini common-nya, jadi common use untuk semua perintah yang ada di X1 sampai dengan X6. Nah, COM-nya misalkan sambungkan ke forward ya. Ini dari skema yang ada di manual book juga. Nah, untuk pengaturan external port mengenai multi speed control ada pada parameter yaitu P50 sampai dengan P55 ya. Nah, dari P50 ini sampai dengan P55 ya. Nah, untuk P50 sendiri di sini P50 itu adalah di sini kita baca multifunction input 1. Nah, maksudnya itu adalah X1 ya. Jadi X1 sampai dengan X6 itu bisa diubah-ubah fungsinya ya. Nah, bisa diubah-ubah fungsinya. Jadi X1 ini multifunction input 2. Nah, maksudnya berarti ini X2. Multifunction input 3 berarti ini X3. Nah, dan seterusnya ya sampai dengan X6. Namun karena kita tadi sudah setting ke bawaan pabriknya ya, atau settingan defaultnya, untuk P50 sendiri, P50 itu adalah di sini P50 muncul angka 13 nanti ya. Itu ada settingannya di 13. 13 itu adalah X1 berarti ya. Ini P50 X1 settingannya adalah section speed input 1 ya, berarti ini adalah X1 section speed input 1 ya. Sedangkan untuk P51 kita lihat P51 atau multifunction input 2 alias X2 itu adalah angka 14 di sini ya. Settingan angka 14 adalah section speed input 2. Nah, terus untuk P52 yaitu multifunction input 3 atau X3 ya, ini X3. Nah, settingannya adalah 15. 15 itu adalah di sini section speed input 3 ya. Nah, lalu untuk X4 di sini multifunction input 4 atau X4 ini adalah 5 ya. 5 itu adalah di sini wire forward operation ya. Jadi untuk mengaktifkan putaran forward ya. Nah, setelah itu untuk yang X5 atau multifunction input 5 itu adalah 6, yaitu wire reverse operation. Jadi kebalikannya dari forward ya. Jadi untuk membolak-balik putarannya itu ada di X5 dan X4 ya. Sedangkan X6 itu adalah reversing switch tadi ya. Untuk X6 ya, 9 sini kan wire reversing switch ya. Nah, jadi untuk X1 sampai dengan X6 ini bisa kita rubah-rubah ya. Jadi kalau misalkan ini P50 13 nih. 13 ini kita ubah menjadi 15 ya bisa. Jadi tinggal diubah aja ini jadi angka 15. Maka fungsinya akan berubah juga ya. Nah, namun kita kan akan bahas sesuai dengan settingan pabrik atau bawaan pabriknya ya. Nah, ini masih angka 13 berarti ya, belum dirubah ya. Jadi masih angka 13 sesuai dengan fungsinya yaitu section speed input 1 ya. Nah, untuk multi speed sendiri itu ada tabelnya ya, tabel kontrol sendiri ya, dibuatkan tabel kontrol sendiri. Nah, di sini terdapat section speed input 1 ya. Di sini ada section speed input 2. Nah, di sini adalah section speed input 3 ya. Nah, di sini ada main speed. Nah, di sini section speed 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7 ya. Jadi ada 7 kecepatan. Jadi bisa di inverter ini
bisa dalam 7 kecepatan ya, bisa dibuat 7 kecepatan seperti itu. Nah, karena di sini ada section speed input 1, bawaan pabriknya ya, settingan defaultnya itu kita analogikan X1 ya, karena kan settingannya itu X1 biar tidak bingung ya. Ini di tabel ini adalah untuk section speed input 1 adalah X1, sedangkan untuk X2, nah untuk X2 adalah section speed input 2. Section speed input 3 adalah X3. Nah, sedangkan untuk X4 adalah forward dan X5 adalah reverse ya. Nah, ini harus dipahami terlebih dahulu ya. Jadi nanti supaya gampang kita membaca tabel ini ya, untuk mengaktifkan atau menghidupkan multi speed ya pada inverter XSY AT1 dan XSY AT4 ini ya. Nah, kita lihat di sini ada keterangannya nih di bawah ya, notnya nih. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah angka 0 dihubungkan dengan COM. Nah, sedangkan 1 tidak dihubungkan ya. Jadi yang ada di tabel ini nih, isinya ya kan hanya ada 1, 1, 1, 1 dan 0 saja ya. Nah, jadi jika di sini terdapat angka 1, satu itu tidak dihubungkan ya, tidak dihubungkan dengan COM. Satu tidak dihubungkan dengan COM. Tapi kalau muncul angka 0 di sini harus dihubungkan dengan COM ya. Jadi ketika 0 ini dihubungkan dengan COM ya, maka akan mengaktifkan X3 ya, mengaktifkan X3, perintah X3. Berarti ini disambung dengan COM ya, X3 plus COM seperti itu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini adalah main speed ya. Berarti di sini main speed itu tidak ada angka 0 ya. Satu semua, 1 1 1. Artinya X1, X2, X3 tidak digunakan ya. Artinya tidak disambungkan ke COM. Nah, pada main speed ini ya, original frekuensi di sini kan original frekuensi. Pada multi speed ini yang di main speednya itu berdasarkan dengan sesuai yang ada di potensio atau panel keyboard ya. Jadi settingan awalnya berapa nih di potensio itu ya. Kalau di potensio awal itu di settingnya 50, maka dia akan 50 Hz gitu kan. Nah, ini jadi dia bisa berubah juga karena ini masih mengikuti dari potensio yang ada di display ya, di keyboard seperti itu ya. Jadi kalau potensionya diposisikan di misalkan 10 Hz ya 10 Hz. Nah, karena di sini kita akan anggap yang main speed ini di full speed, maka di setting 50 ya. Jadi di display itu di setting dulu 50 pakai apa namanya potensio ya. Cara mengaktifkannya, nah contoh di sini COM plus X4. Nah, berarti kan hanya COM plus X4 ini sudah bisa menjalankan inverter ya, menjalankan dinamo ya. COM plus X4 itu posisinya forward ya, jadi udah jalan, udah hidup ya dinamo tersebut. Nah, untuk COM plus X5 itu adalah reverse ya posisinya, jadi kebalikannya. Ini sesuai dengan settingan dari potensio ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini section speed 1. Nah, kita anggap di sini speed 1 berarti ya. Nah, yang ini full speed ya, yang main speed ini berarti kan full speed. Nah, full speed 50, sedangkan untuk speed satunya yaitu 45. Nah, untuk mengaktifkan dan menghidupkan speed 1, nah speed 1 ini, maka kita lihat di sini logikanya. Nah, COM plus X4 plus X3 ya, karena di sini X3-nya itu ada angka 0 ya. Jadi 0 itu dihubungkan dengan COM ya. COM. Nah, karena perintahnya forward ditambah X4 ya. Jadi
Kalau X4 ini tidak disambungkan atau tidak dihubungkan, maka tidak akan bisa menjalankan dinamo ya. Inverternya tidak akan bisa hidup gitu, seperti itu. Jadi tidak akan bisa start. Nah, jadi perintah X4 ini adalah posisi untuk forward ya, dan X5 untuk reverse ya. Jadi ada 3 kabel yang harus dihubungkan, yaitu COM, X4 dan X3. Itu untuk speed 1 ya, karena di sini ada angka 0. Nah, sedangkan untuk speed 2. Nah, ini speed 2, kita lihat speed 2. Nah, yang ada angka 0-nya adalah X2 ya, ini X2. X2, maka untuk mengaktifkan speed 2 yaitu 40 Hz, di sini 40 Hz. Nah, tinggal menghubungkan COM plus X4 plus X2 untuk forward ya. Sedangkan untuk reverse itu COM plus X5 plus X2. Nah, jadi ini X5 selalu ada ya, dan COM itu karena untuk perintah reverse-nya gitu ya. Jadi X2 ini untuk memanggil atau mengaktifkan speed 2-nya ya. Jadi X2 ini untuk mengaktifkan speed 2, sedangkan X4 atau X5 adalah untuk mengaktifkan forward atau reverse ya perintahnya. Nah, kita lompat saja ke speed 4 ya. Jadi speed 4 yang ada nolnya mana ini? Yang ada nolnya. Nah, yang ada nolnya itu adalah X1 ya. X1. Nah, ini adalah 30 Hz ya, 30 Hz. Nah, ini tinggal menghubungkan COM plus X4 plus X1. Nah, begitu juga untuk reverse-nya, COM plus X5 plus X1 ya. Nah, ini sudah bisa menjalankan inverter berdasarkan external port ya, external port, dan bisa multi speednya bisa diaktifkan ya secara otomatis ya, tinggal pilih ya. Nah, kita mau pakai berapa speed. Nah, contohnya ini speed 3 akan diaktifkan. Nah, nolnya di sini ada 2 ya, nolnya ada 2. Bagaimana jika nolnya ada 2? Berarti kan tinggal menambahkan COM plus X4 plus X2 plus X3. Nah, namun di sini saya yang dicontohkan kan hanya ini aja ya, 3 nih ya. Jadi full speed 50 Hz, speed 1 45, speed 2 40, dan speed 4 30 ya. Nah, jika dibuat skemanya adalah seperti ini, kita lihat ya. Ini adalah posisi forward full speed ya, atau mengikuti potensio atau panel keyboard yang sudah ada ya, yang sudah disetting di awal ya. Jadi jika settingan potensionya di awal ini 50 Hz, maka ketika dihubungkan COM plus X4 ini full speed langsung ya, 50 Hz. Nah, ini untuk posisi forward ya. Oke, seperti ini ya diagramnya, diagram pada external port ya, 2 kabel. Namun, untuk forward speed 1, untuk forward speed 1 berarti kan dihubungkan COM X4 dan X3 ya. COM X4 dan X3 ini adalah 45 Hz ya. Secara otomatis akan 45 Hz ya, karena kan settingan pabrik nih ya, bawaan pabriknya. Nah, untuk 40 Hz atau forward speed 2, nah ini tinggal mindahin nih COM X2 plus X4 ya, atau COM X4 X2 ya. Ini settingannya secara otomatis akan 40 Hz ya. Nah, dan untuk yang ketiga, yang keempat ini adalah forward speed 4 ya, karena enggak 3 di sini ya, karena sesuai tabel tadi ya. Nah, COM plus X4 plus X1. Nah, ini wiring diagramnya ya, seperti ini ya, tuh.
Ini jika dihubungkan seperti ini akan secara otomatis memanggil 30 Hz dalam keadaan forward ya. Nah, begitu pula untuk sebaliknya ya. Jika kita akan mengaktifkan reverse ya dalam keadaan full speed ya, full speed itu tinggal COM plus X5. Nah, tadi kan X4. Nah, ini X5 ya. Dan selanjutnya ya tinggal merubah ininya saja ya, X5. Nah, yang tadi X4 ini X5. Nah, tinggal merubah X5-nya saja. Nah, untuk reverse speed 2 juga sama ya. Jadi COM X5 plus X2. Nah, X2-nya tetap ya sama dengan yang forward tadi ya. Dia akan manggil 40 Hz secara otomatis. Nah, untuk yang reverse speed 4 juga sama. Ya, COM plus X5 plus X1. Dia akan memanggil 30 Hz dalam kondisi reverse ya. Nah, untuk merubah tabel multispeed ya yang ada di tabel ini ya, yang ada di tabel ini kan ada 50 Hz, 45 Hz, 40 Hz, 35 Hz sampai dengan sini 15. Ini ada di parameter P26 sampai dengan P33 ya. P26 sampai dengan P33. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita lihat ya. Di sini contohnya ada speed 1 ya, section speed 1. Nah, untuk section speed 1 45 Hz ternyata ada di P27 ya. P27 nih ya, P27. Nah, ini udah disetting di parameternya itu 45. Ini bawaan pabriknya ya. Nah, 45. Nah, begitu pula untuk speed 2 kita lihat 40, speed 2 40. Nah, udah disetting 40 Hz ya. Terus nah, untuk section speed 4 itu di sini settingannya kan 30 Hz ya. 30 Hz settingannya. Nah, ini ada di P30 ya, yaitu section speed 4 setting ya. Nah, ini udah disetting bawaan pabriknya itu 30 ya. Jadi memang sudah disetting yang ada di tabel ini tuh sesuai dengan yang ada di parameter ya, karena kan settingan defaultnya atau settingan pabriknya ya. Jadi secara keseluruhan untuk mengatur section speed 1, speed 2, main speed, speed 3, speed 4 sampai dengan speed 7 ini. Nah, ini ada di parameter P26 sampai dengan P33 ya. Jadi untuk merubahnya itu ada di sini ya. Demikian penjelasannya ya untuk multispeed pada inverter XSY AT1 dan AT4 ya. Jadi ini untuk 0,75 masa kW sampai dengan 2,2 kW ya. 0,4 kW juga sama ya. Nah, jadi 0,4 kW sampai dengan 2,2 kW. Sedangkan untuk 4 kW itu beda ya. Settingannya sudah beda. Untuk yang 380 volt ya AT4 itu beda settingannya ya. Oke, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.